Selama mereka memastikan kamar aman, maka mereka hanya akan fokus pada pintu masuk dan keluar ruangan, yang umumnya pintu dan jendela. Secara umum, proses operasi dalam ruangan mereka adalah memiliki seseorang di luar pintu untuk menjaga. Rumah selain kamar tidur juga akan dijaga oleh jendela. Kalau ruangannya selapis jendela, mereka juga harus mengatur tenaga kerja di luar jendela. Situasi ini akan sangat sulit jika seseorang menyerang dari luar. Pengawal di luar pintu akan bereaksi terlebih dahulu, dan orang-orang di dalam akan segera tahu. Jika kita menyerang dari jendela, di lantai pertama, kita harus berurusan dengan penjaga di luar terlebih dahulu, dan di lantai atas, kita harus berurusan dengan penjaga di dalam jendela. Begitu kita bergerak pada orang-orang di luar jendela, orang-orang di dalam jendela akan memiliki cukup waktu untuk menghadapinya. Dan jika kita bergerak langsung pada orang-orang di dalam jendela, orang-orang di luar pintu juga akan menjadi orang pertama yang datang untuk meminta dukungan. Jadi, sebaiknya kita menyisihkan salah satu kotak yang tidak ada di dekat jendela untuk Sarah sebagai tempat bersantai. Dengan cara ini, karena tidak ada jendela, petugas keamanan juga akan lengah. Selama dia berada di dalam ruang tunggu, petugas keamanan hanya akan menjaga di pintu kamar, jadi akan lebih mudah bagi kita untuk bergerak. Zakari buru-buru bertanya, lalu metode apa yang kita gunakan untuk melakukannya? Kita tidak bisa membiarkan ninja-ninja itu bersembunyi terlebih dahulu, kan? Itu pasti tidak akan berhasil. Jesse menjelaskan, kami membiarkan para ninja menyamar sebagai pelayan dan membiarkan mereka bergerak pada pengawal di luar pintu pada waktu yang tepat. Mereka adalah yang terbaik dalam membunuh orang tanpa terlihat. Selama mereka bisa membunuh pengawal di luar pintu tanpa bergerak, gema di dalam akan berada di tangan kita. Zakari tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu yakin para ninja dapat mengalahkan pengawalnya? Selain itu, apakah kamu tahu berapa banyak pengawal yang akan mereka jaga di pintu? Jika kita secara tidak sengaja membiarkan mereka melepaskan tembakan, aku khawatir semua ini akan berakhir. Jesse tertawa, ini adalah tempat Anda, semuanya terserah Anda. Jika pengawal mereka bersikeras membawa senjata ke ruang perjamuan, kamu dapat menggunakan identitas tuan muda dari keluarga Fei untuk memaksa mereka melucuti senjata. Yang normal, bagaimanapun juga, kamu adalah sosok yang sangat besar, tidak mungkin membiarkan pengawal ini muncul dengan senjata di sisimu. Belum lagi bahwa Hotel Wang Fu dijaga oleh orang-orangmu, dan tidak ada yang salah. Mereka pasti tidak akan memaksa, dan kamu juga bisa mengontrol jumlah mereka, seperti memberitahu mereka bahwa tempat ini sangat aman, tetapi untuk menghormati Gema dan mereka, masih memungkinkan mereka untuk masuk dengan tidak lebih dari 4 orang paling banyak. Masuk akal, Zakari mengangguk setuju dan bertanya, lalu setelah menangkap Gema, bagaimana kita membawanya keluar? Ini sederhana, Jesse berkata, kemasi orang itu ke tempat sampah, dan kemudian mengatur truk pengangkut sampah untuk menariknya langsung. Selama tidak ada gerakan di dalam ruang perjamuan, pengawal yang tinggal di luar tidak akan curiga bahkan jika mereka melihat truk pengangkut sampah keluar masuk. Zakari mengerutkan kening dan berkata, rencananya layak, tetapi bagaimana dengan bagian belakangnya? Jika polisi ingin menyelidiki bagaimana ninja-ninja ini masuk ke Hotel Wang Fu sebagai pelayan, bagaimana kami bisa menjelaskan kepada mereka? Jesse tertawa, jadi masalah ini pasti pertunjukan palsu. Jesse berkata, tersenyum misterius, dan melanjutkan, Tuan Muda Fei, saya sudah di sini beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, dan saya memiliki pemahaman tentang situasi personel di sini. Orang yang bertanggung jawab atas ruang perjamuan ini, tampaknya bernama Leron, kan? Ya, kenapa? Zakari tidak tahu banyak tentang orang-orang yang bekerja di bawahnya, tapi dia agak akrab dengan Leron. Ini karena dia sering menghibur teman-temannya di Hotel Wang Fu, dan orang yang bertanggung jawab atas ruang perjamuan, Leron, secara alami sering melayaninya, jadi dia memiliki kesan yang lebih dalam tentangnya. Jesse tertawa, saya mendengar bahwa Leron orang ini memiliki penghasilan yang relatif tinggi.
hampir 600.000 hingga 700.000 dolar setahun, kelas menengah yang layak, dan orang ini sangat berorientasi pada keluarga. Keluarga juga sangat sukses, memiliki 2 putri dan 2 putra, istri di rumah sebagai ibu rumah tangga penuh waktu, kan? Zakari mengangkat bahu. Mungkin, saya tidak begitu yakin dengan situasinya. Ada apa? Jesse tertawa. Saya berencana membuat para ninja menculik istri dan anak-anaknya terlebih dahulu, dan kemudian gunakan ini sebagai ancaman untuk memaksanya mengatur ninja-ninja ini untuk bekerja di ruang perjamuan, sehingga penyelidikan polisi terhadap ninja-ninja ini secara alami akan menyelidiki kepala Leron, dan ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang ini menculik keluarga Leron, memaksanya menjadi tahi lalat, dan dengan demikian berhasil menculik Gemma, mereka secara alami akan menyelesaikan kasus ini. Arah mereka untuk memecahkan kasus secara alami akan bergeser, dan akan dengan sempurna menghindari lapisanmu. Zakari menjadi cerah dan berkata, itu menarik. Dengan cara ini, semuanya disalahkan pada tahi lalat Hotel Wangfu sendiri, dan Leron benar-benar dalam kegelapan. Polisi dapat dengan mudah menyelidikinya. Dia membawa ninja-ninja ini ke hotel, dan secara alami akan menemukannya untuk diinterogasi. Dan dia pasti akan memberitahu polisi apa yang dia tahu karena dia mengatakan yang sebenarnya. Polisi sama sekali tidak bisa mencurigainya. Jadi tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Rencana lengkap Jesse membuat jantung Zakari berdebar kencang. Kedengarannya seolah-olah semuanya telah direncanakan dengan baik. Dengan cara ini, setelah kecelakaan itu, Hotel Wangfu keluarga tidak perlu disalahkan terlalu besar. Lagi pula, masalah ini keluar dari tahi lalat, seperti kata pepatah, pencuri keluarga sulit dicegah, dan semua orang akan menyalahkan penyebab utama pada tubuh Leron. Memikirkan hal ini, dia bertanya, bagaimana dengan keluarga Leron? Jesse membaca sekilas mulutnya dan berkata, tidak ada cara lain selain mengeluarkannya. Ketika saatnya tiba, biarkan ninja menculik orang-orang dan serahkan saja kepada orang-orangku untuk menjaga mereka. Aku akan percaya cerita yang aku buat ini. Zakari tidak sadar sejenak, tanpa sadar berkata, sebuah keluarga beranggotakan 5 orang, semuanya terbunuh. Ada 4 anak. Jesse menggelengkan kepalanya, jari telunjuk kanannya ditekuk menjadi bentuk kail, berkata, tepatnya, itu adalah keluarga dengan 9 orang. Saya meminta orang-orang saya menyelidiki. Keluarga Leron memiliki banyak anak, jadi dia menyewa 2 pengasuh, dan orang tuanya baru saja menyelesaikan imigrasi bulan lalu. Dia juga menerimanya di New York, yaitu 9 orang. Bahkan Zakari tidak sejahat itu. Saat ini juga sedikit terkejut, tanpa basa-basi bertanya, 9 semua terbunuh? Tentu saja. Jesse berkata dengan tegas, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Jika tidak, kebohongan ini tidak akan bisa berlanjut. Ketika mereka semua mati, masyarakat akan gempar. Semua orang secara tidak sadar akan membenci ninja-ninja ini, benci mereka karena menculik Gemma dan membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Pada waktu itu, tidak ada yang akan curiga bahwa kamu ada hubungannya dengan masalah ini. Zakari mendengar ini, menggertakkan giginya, mengangguk, dan berkata, kalau begitu mari kita lakukan apa yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, dia teringat sesuatu dan bertanya, bagaimana jika geng ninja diselidiki? Apapun yang ingin mereka selidiki. Jesse mencibir, aku akan melakukan pekerjaan dengan baik di kapal yang mengirim mereka pergi, jadi mereka akan dikubur di Samudra Atlantik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.